Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Haliza Handayani. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Untuk teman-teman semua yang sedang tidak baik-baik saja, semoga apa yang saya sampaikan di video ini akan sedikit mengobati. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai sebuah buku motivasi yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja, karya Alfi Syahrin. Alfi Syahrin menulis buku ini ditujukan kepada seseorang yang sedang belajar untuk baik-baik saja serta berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Buku ini memiliki 200 halaman, yang tentunya tidak akan saya bahas semuanya di sini. Saya akan membahas poin-poin yang menurut saya penting. Pada buku ini ada satu subbab yang berjudul Adakah yang lebih baik darinya? Subbab ini sangat cocok untuk teman-teman yang sedang merindukan teman-teman lama. Karena pada subbab ini ada kalimat yang mengatakan teman-teman lama tidak akan menggantikan teman-teman baru, dan teman-teman baru pun tidak akan menggantikan teman-teman lama. Artinya, teman-teman baru dan teman-teman lama tidak akan pernah saling menggantikan, karena teman-teman lama dan teman-teman baru memiliki tempat tersendiri di hati kita. Sebagai mahasiswa baru, tentunya kita sering merasakan kesepian. Apalagi teman-teman yang merantau, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan juga jauh dari teman-teman yang sebelumnya. Berada di kota orang, kesepian dan sendirian. Tetapi kita harus melewatinya dengan cara kita beradaptasi. Ada satu subbab yang berjudul Akhirnya Kita Berpisah. Pada subjudul ini membahas mengenai ada momen-momen tertentu di kehidupan kita yang harus kita perjuangkan sendiri. Contohnya seperti tugas kuliah yang diberikan untuk individu. Tugas tersebut hanya boleh dikerjakan oleh satu orang dan nilai yang diberikan hanya diberikan untuk satu orang. Ada juga contoh lain seperti ibu yang sedang melahirkan. Di sekelilingnya ada banyak orang seperti suaminya yang mendukungnya, ada dokter dan perawat yang membantu dalam persalinan. Tetapi rasa sakit yang dirasakan ketika melahirkan hanya dirasakan oleh ibu tersebut. Ada banyak masalah yang kita hadapi di dunia ini. Masalah tersebut bukannya terselesaikan, tetapi masalah tersebut terus-menerus bertambah seakan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Sering kita dihadapkan dengan situasi tersebut. Untuk menghadapinya, kita harus mengikut sertakan Allah agar masalahnya terselesaikan dengan baik. Seperti pada subbab di buku ini, yang berjudul Allah Pasti Bantu Kok. Dengan kita berusaha dan berdoa, Allah pasti akan membantu. Tetapi kita sering tidak sadar bahwa Allah sudah membantu di kehidupan kita. Karena pilihan Allah belum tentu keinginan yang kita inginkan. Padahal apa yang dipilihkan oleh Allah merupakan yang terbaik untuk kita, karena Allah Maha Mengetahui segalanya. Pada buku ini ada beberapa subbab yang menjelaskan mengenai kebahagiaan. Setelah saya membacanya, saya tersadarkan bahwa kebahagiaan di dunia tidak pantas untuk dijadikan tujuan hidup. Karena kebahagiaan di dunia hanya bersifat sementara. Seperti pengalaman hidup saya. Saat itu saya sangat-sangat bahagia karena saya diterima di Universitas Pajajaran yang merupakan cita-cita saya. Ditambah ucapan selamat dari orang tua, keluarga, dan teman-teman yang membuat kebahagiaan saya bertambah. Tetapi kebahagiaan itu berkurang karena saya dihadapkan dengan ospek-ospek yang sangat melelahkan dan membuat saya sedih. Tetapi itu semua dapat saya atasi dengan cara bersyukur. Karena banyak teman-teman saya yang sangat ingin di posisi saya. Dari contoh tersebut dapat kita pelajari bahwa kita tidak boleh berlarut-larut dalam kebahagiaan dan kesedihan.
Karena semua itu bersifat sementara. Bukan berarti kita tidak boleh bahagia dan sedih, karena dua hal itu merupakan manusiawi. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa yang kita tuju di dalam hidup ini? Yang kita tuju di dalam hidup ini adalah kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan kekal tersebut ada di surga. Surga merupakan tempat yang sempurna. Di sana kita akan merasa kebahagiaan secara kekal. Tetapi untuk mencapai surga kita perlu perjuangan, karena tidak mudah untuk mencapai surga. Di dunia inilah merupakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mencapai surga. Kebahagiaan merupakan suatu hal yang manusiawi. Tetapi bagi teman-teman yang tidak merasakan kebahagiaan di dunia, coba ingat-ingat. Seperti cahaya matahari yang berusaha masuk ke dalam rumah kita melalui celah-celah, walaupun pintu dan tirai jendela kita tertutup. Udara yang masih berhembus untuk membantu kita bernapas. Semua hal-hal kecil tersebut sering kita tidak sadari. Hal-hal kecil tersebut merupakan pemberian Allah untuk kita. Teman-teman harus bertahan, karena ada orang-orang yang membutuhkan kita. Seperti teman yang meminta bantuan kita, padahal apa yang kita lakukan kita anggap sebagai suatu hal yang kecil, tetapi berarti untuk mereka. Teman-teman harus bertahan, karena teman-teman merupakan bagian dari dunia ini. Sekian dari saya mengenai buku tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mengobati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.